Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi melalui mesbah doa di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan masih membahas tentang seri kitab Amsal. Dan hari ini Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita mau mengambil Tuhan lebih dahulu di dalam pujian dan penyembahan kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, tapi juga untuk bersyukur kepadanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi, Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah kemenanganku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selamanya. Kami naikkan syukur padamu ya Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Engkau Tuhan kekuatanku, Kaulah gunung batu keselamatanku. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan, sungguh tiada yang seperti-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan. Hanya Kau saja yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan hanya kepada-Mu, sebab Engkau baik. Mari angkat suara-Mu, mari tinggikan nama-Nya, dan bersyukurlah kepada-Nya. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau ajaib,
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sebab hanya dekat Engkau yang Allahku, rasa tenang hatiku. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami percaya, dan kami mau terus mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau gunung batu keselamatan kami. Sungguh tiada yang sepertimu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Kaulah
bersamamu. Sebab hanya bersamamu ku akan tenang, ku akan kuat Tuhan menghadapi semua. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab begitu indahnya Tuhan ketika kami ada bersama, menjadikan kami tetap tenang ketika kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui Amsal kita diingatkan lagi dalam kehidupan kita supaya kita bukan menjadi penggosip tetapi menjadi pendoa syafaat. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat 13. Firman Tuhan bagi hari ini saya beri judul No Gossip, supaya kita ingat sama-sama bahwa gosip itu bukan gaya hidup kita. Gaya hidup kita orang percaya adalah berdoa dan bersyafaat buat orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan jelas kepada kita, Amsal pasal 11 ayat yang ke-13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Nah, oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, dalam terjemahan lain juga di Message Bible dikatakan bahwa gosip itu artinya kita sedang menyingkapkan rahasia orang lain. Atau dalam terjemahan Amplified Bible juga dikatakan bergosip itu artinya kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya atau memegang rahasia. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita perlu belajar. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa jadilah pribadi yang memiliki sikap karakter yang berintegritas, artinya orang yang dapat dipercaya tapi juga orang yang setia. Nah, pada saat seseorang mempercayakan sesuatunya kepada kita, termasuk rahasia pribadinya atau yang menjadi masalah, keluh kesahnya dan lain sebagainya, maka kita mesti menyadari lebih dulu ini yang awal, bahwa ketika ada orang yang mau bercerita kepada kita, berbagi cerita, berbagi kisah atau berbagi curahan hati dan lain sebagainya, dan saudara menjadi tempat curahan hatinya, itu artinya juga di sisi lain kita adalah orang yang dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu jangan menyalahgunakan kepercayaan, tapi tetaplah menjadi pribadi yang dapat dipercayai. Enggak banyak loh orang yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mau berkeluh kesah atau berbagi kisah, berbagi cerita, curahan hatinya kepada saudara, Anda justru perlu bersyukur bahwa artinya Anda masih menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu jangan merusakkan hal ini. Dengan apa? Bergosip atau kita menyingkapkan rahasia itu kepada orang lain. Oleh karena itu, betapa pentingnya dalam kehidupan kita jadi pribadi yang memiliki, dalam terjemahan Amplified Bible, roh yang dapat dipercaya dan setia dalam menyimpan perkara. Nah, kalau kita diberitahukan hal itu, kita simpan perkara itu. Jangan kemudian kita sebarluaskan.
Jangan kemudian kita membicarakannya kepada orang-orang yang lainnya. Itu artinya kita orang yang tidak dapat dipercaya. Tapi jadilah orang yang punya integritas dalam hidup ini. Dan kita tidak akan melanggar kepercayaan itu. Kepercayaan adalah harga yang sangat mahal. Begitu sulitnya kita untuk memperolehnya, tetapi dengan cepatnya kita akan merusakkannya. Nah, oleh karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pada saat atau ada orang lain yang mempercayakan rahasia-rahasianya kepada kita, kita dapat menjaga loh, ini namanya kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita dengan tetap setia dan tidak membuka rahasia itu kepada orang lainnya lagi atau menyebarluaskannya. Kita simpan hal itu di dalam kehidupan kita. Nah, supaya hal itu kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, kita juga belajar tetap memiliki integritas dalam hidup kita. Ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita bukan penyebar gosip atau orang yang menyebarluaskan rahasia atau aib orang lain. Tetapi bagian tugas kita adalah kemudian ketika kita mengetahui hal ini, kita harus menyebarkan kabar baik, bukan gosip. Nah, oleh karena itu kita perlu juga dalam kehidupan kita menghindari hal-hal yang bisa membuat kecenderungan hati kita untuk melakukan hal ini. Di mana kita biasanya menggosip? Biasanya kalau kita kumpul-kumpul, nah untungnya memang zaman sekarang ini karena situasi karena pandemi COVID, kita harus jaga jarak. Namun terkadang hal itu pun tidak kemudian mengurangi orang yang kebiasaannya gosip, ya tetap biasanya gosip. Sehingga mungkin lewat video call dan lain sebagainya atau lewat hal yang lainnya bisa dikerjakan. Tetapi kita diingatkan lagi, yang pertama adalah ini. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika ada seseorang mempercayakan rahasianya kepada Anda dan saya, yang harus kita lakukan adalah bukannya bergosip tetapi berdoa. Anda bisa tuliskan di live chat saudara, bukan bergosip tapi berdoa. Yang membedakan antara gosip dan doa adalah dengan siapa dan tujuannya untuk apa kita berdoa, kita berbicara. Kalau bergosip itu artinya kita menyampaikan mungkin curahan isi hati kita atau isi hati orang lain kepada orang lainnya lagi. Itu adalah bergosip. Tetapi dengan berdoa kita menyampaikan hal itu tetapi kepada Tuhan yang hidup. Nah, ini menjadi tugas tanggung jawab setiap kita, panggilan hidup kita yang luar biasa. Bahwa panggilan hidup kita bukan bergosip tapi berdoa. Nah, ketika ada seseorang yang mencurahkan isi hatinya kepada saudara dan saya, artinya mereka mempercayakan hal itu kepada kita, maka seharusnya supaya hal itu kemudian tidak berubah, beban itu tidak berpindah pada kita, kemudian kita yang berpikir, itu juga sebuah kekeliruan. Tetapi yang mestinya kita lakukan adalah ketika kita mendengar hal itu, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting yang mestinya kita lakukan, sehingga kita terhindar dari memegang beban. Persoalannya kalau seseorang, misalkan saya curhat kepada teman atau sahabat, setelah curhat biasanya saya jadinya plong, lega. Nah, tapi orang yang kita curhati ini bisa menjadi plong. Kenapa? Karena ibaratnya kita sedang memindahkan beban itu kepada orang yang lain. Hanya persoalannya kita yang diberikan kepercayaan itu, rahasia itu oleh orang lain, jangan kemudian itu menjadi sebuah beban baru yang kita pikul dalam diri kita. Lalu apa yang harusnya kita lakukan supaya itu tidak menjadi beban dan kemudian kita supaya tidak membebani kita? Yang harus kita lakukan bukan bergosip tapi berdoa. Doakan. Sebagai contoh sederhana, ada orang yang cerita kepada kita, mungkin teman atau sahabat kita, tentang masalah dalam rumah tangganya, masalah dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Maka bagian kita lah yang kemudian harus mendengar hal itu dan kita berdoa, Tuhan tolong dia dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa langsung mendoakannya setelah dia curhat, atau kita bisa mendoakan setelah hal itu. Mungkin pada malam hari kita bisa mendoakan dalam doa kita pribadi, kita membawa pergumulan itu di dalam doa kepada Tuhan yang hidup, sehingga itu bukan lagi jadi beban tapi sebuah sukacita ketika kita dipercayakan sebuah rahasia, sehingga kita menyampaikannya kepada Tuhan itu justru lebih tepat. Dan itu adalah kita hadir sebagai solusi, bukan sebagai seseorang yang menyurutkan emosi.
Kalau ada orang yang mencurahkan isi hatinya, kita hadirlah sebagai solusi, orang yang membawa hal yang baik, justru jalan keluar kepada orang tersebut sehingga dia dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan. Nah, ini yang mesti kita lakukan, berdoa bukan bergosip. Nah, seringkali kita tergoda untuk melakukan hal ini. Nah, dengan bergosip sebenarnya kita sedang kemudian menyingkapkan sebuah rahasia itu kepada orang lain. Kita menjadi orang yang nggak bisa dipercaya dan nggak setia. Padahal sikap karakter yang diinginkan dari seseorang itu apa? Dapat dipercaya dan setia. Nah, ini yang sulit dan ini jarang ditemukan. Dan kita mesti menjadi orang yang seperti ini, berintegritas, dapat dipercaya dan setia. Sehingga ketika kita dapat dipercayakan dengan hal yang seperti ini, hal yang mungkin terlihat kecil, kita akan dipercayakan Tuhan dengan hal yang lebih besar lagi, rahasia firman kebenarannya. Semakin kita dapat dipercaya, termasuk dengan hal kecil, mungkin rahasianya orang lain, temannya kita, sahabat kita, mungkin tetangga kita dan lain sebagainya, kita dapat menyimpan rahasia itu dengan baik dan kita sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan melihat hidup kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Kita bukan mulut ember ya, ngomong kesana kemari menyebarkan fitnah dan gosip, bukan. Tetapi kita menjadi seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu mendoakan buat mereka. Demikian pula kalau kita dengar, misalkan contoh, ada orang yang jatuh dalam dosa, entah itu anak Tuhan yang lain, bahkan mungkin hamba Tuhan yang lain. Ketika mereka, kalau kita dengar biasanya ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, itu mengalami kesulitan. Kadang-kala kita seringkali juga tergoda, kemudian membicarakan hal itu, menceritakannya, bahkan menyebarluaskannya. Ingat, kita ini bukan penyebar gosip ataupun fitnah dan lain sebagainya, tapi kita penyebar kabar baik. Justru kalau kita mendengarnya, mulut ini tetap diam, nggak boleh bocorkan kemana-mana, tapi berdoa buat mereka supaya mereka dapat dipulihkan lagi. Seperti halnya Tuhan Yesus ketika dia sampaikan hal ini juga kepada Simon Petrus. Ketika melihat bahwa Simon Petrus hendak, dia sudah tahu, Tuhan melihat Simon Petrus ini akan melakukan hal yang salah dan keliru, tapi Tuhan berdoa supaya imannya jangan gugur. Nah, ini pula yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dan mendengar orang lain jatuh dalam dosa, atau hamba Tuhan lain jatuh dalam dosa, jangan kita sebarluaskan dan kemudian kita menggosipkannya, tidak, tetapi berdoa buat mereka. Kalau kita dengar, itu artinya kita diberikan tugas tanggung jawab untuk apa? Mendoakan mereka, jangan membicarakannya. Nah, dengan mendoakannya kepada Tuhan, itu justru sangat penting, menolong mereka yang jatuh bisa bangkit lagi, sehingga mereka tidak jatuh dan tergeletak, tapi sekalipun mungkin jatuh, dapat bangun kembali dan melangkah pada kehendak Tuhan yang hidup. Hidup kita jadi berkat. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, betul kita bisa mencurahkan isi hati kita pada psikolog, psikiater, atau mencurahkan isi hati kita kepada orang lain yang kita percaya, mungkin teman, sahabat, orang tua, bahkan mungkin juga kepada hamba Tuhan. Tetapi yang terbaik dalam hidup kita, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan yang hidup. Salah satu pribadi yang sering kali menyampaikan curahan isi hatinya kepada Tuhan dan selalu demikian adalah Daud. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-62, terutama ayat yang ke-9, mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat Tuhan. Daud dalam masalah dan pergumulan apapun, kalau kita memperhatikan dalam tulisan-tulisannya, dia selalu menyampaikan keluh kesahnya, isi hatinya, kegundah gulanya, keresahan hatinya kepada Tuhan, sehingga tidak menjadi orang yang terus galau-galauan. Tetapi ketika ada keresahan dalam hatinya, membuat hatinya menjadi galau, menjadi gelisah, menjadi nggak nyaman, yang dilakukan adalah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia sudah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia mengalami yang namanya kelegaan. Dia bisa merasakan plong, lega. Sehingga dia mengatakan dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika masalah, pergumulan, tekanan hidup itu masih ada dan memenuhi hatinya, itu membuat hidupnya jadi gelisah, nggak tenang. Coba saudara ingat kembali,
Ketika saudara punya masalah pergumulan dan itu menekan dalam hidup saudara, itu membuat kita jadi nggak tenang. Hidup kita jadi nggak tenang, nggak ada damai sejahtera, pikiran kita juga nggak tenang. Akibatnya apa? Nggak bisa tidur atau sulit tidur, kan mengganggu dalam kehidupan kita. Bahkan bisa kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mengganggu dalam kesehatan kita, bahkan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu yang terbaik mesti kita lakukan adalah apa? Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau pada Tuhan, itu tempat yang paling aman dalam hidup kita, sehingga kita nggak akan khawatir. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita, isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tetap aman, kita akan tenang. Mengapa demikian? Karena Tuhan bukan hanya sekedar Dia mendengar isi hati kita, tapi Dia juga mau menolong dalam hidup kita. Nah, ini yang luar biasa. Kalau teman kita, sahabat kita, mungkin yang terbaik yang bisa dilakukan adalah hanya mendengar. Tetapi yang bisa Tuhan lakukan adalah bukan hanya Dia mau mendengar, mengerti dan peduli, bahkan bersimpati dan berempati, tapi Tuhan juga mau bersedia menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini yang penting buat setiap kita. Mari belajarlah untuk kita lebih banyak mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalaupun kita nggak perlu mungkin banyak berbicara, seperti Daud, air matanya kau tampung dalam kirbatmu. Air mata yang dicurahkannya kepada Tuhan, menangis, itu Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan, dan itu Tuhan perhitungkan. Karena terkadang ketika kita ditekan dengan banyak hal dalam kehidupan kita nggak tahan. Nah, kadang-kadang juga kita nggak bisa berbicara banyak. Yang bisa kita lakukan biasanya adalah apa? Dengan menangis, mencurahkan isi hati kita, air mata kita keluar. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Selama ini dia berusaha untuk menutupinya, menyembunyikannya. Tetapi yang namanya manusia, hati kita ini ibaratnya seperti wadah, tampungan. Mungkin selama ini bertahun-tahun dia wadah itu masih cukup untuk menampung. Tapi lama-kelamaan nggak bisa nampung lagi, itu akan meluap. Nah, meluap hanya apa? Membuat hatinya menjadi panas, menjadi galau, kemudian dia menangis dan nggak mau makan. Tetapi yang terbaik kemudian dia melakukan yang harus sebenarnya dilakukan. Dengan cara apa? Dia datang kepada Tuhan dalam doanya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan sampai begitu sakit hatinya, begitu tekanannya luar biasa. Dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi air matanya terus bercucuran. Dan disitulah dia akhirnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Nah, ini juga yang mesti kita lakukan. Jangan kemudian kita cuma simpen sendiri, karena bisa sakit hati. Mungkin awalnya kita simpan dalam hati kegelisahan dan pergumulan itu, tapi seberapa lama kita mampu menyimpannya? Berapa lama kita bisa? Oleh sebab itu, mari ambil keputusan, datang kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Engkau bukan hanya mengalami kelegaan, tapi mengalami pertolongan daripada Tuhan. Seperti halnya Daud, tapi juga seperti halnya Hana. Akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan mukanya berubah. Yang tadinya mukanya muram, bersedih, sekarang mukanya jadi ceria. Mukanya jadi senang dan dia mau makan. Yang tadinya nggak mau makan. Nah, ini yang seringkali juga terjadi. Kalau kita sudah banyak kesusahan, kegelisahan dalam hati kita, membuat kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, perasaan kita nggak enak, pikiran kita juga nggak tenang, susah tidur, nggak mau makan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa terjadi. Namun kita perlu belajar dari Hana. Setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia bukan hanya mengalami kelegaan, hidupnya langsung berubah. Terutama lewat apa? Memancar dari wajahnya. Ketika hatinya mengalami kelegaan, itu terpancar senang. Ibaratnya orang yang tadinya mengangkut beban yang begitu banyak, sekarang dia mengalami kelegaan, senang, plong, lega. Dan bukan hanya lega, sekarang dia mau makan. Nah, ini yang terbaik. Harusnya demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya kelegaan yang kita terima daripada Tuhan, tapi juga pertolongan daripada Tuhan, sehingga hidup kita pasti akan berubah. Kalau kita mungkin mencurahkan isi hati kita kepada orang lain, kadang-kala
masih timbul H2C, harap-harap cemas. Bener nggak nih kan? Jangan-jangan nanti dia ngomong kepada orang lain lagi, justru membuat kita tambah cemas. Tapi supaya kita bisa kemudian mengalami ketenangan yang sesungguhnya, maka kita hanya mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan yang hidup. Kelegaan, pertolongan akan kita terima. Yang paling terakhir, saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Terkadang yang dibutuhkan oleh teman kita, saudara kita, sahabat kita, bukan nasihat, tetapi telinga yang mau mendengar. Dan ini yang seringkali terjadi, dan ini adalah pelayanan yang sangat penting. Orang seringkali ingin melayaninya dengan banyak berbicara, memberikan nasihat, motivasi, dan lain sebagainya. Mungkin yang orang lain butuhkan ketika dia curhat kepada kita, bukan nasihat, bukan motivasi atau kata-kata yang membangun, tapi yang mungkin mereka butuhkan adalah telinga yang mau mendengar dan kemudian hati yang mau mengerti dan peduli. Nah, ini pelayanan yang penting. Yakobus mengatakan cepat dengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Seringkali orang baru mau curhat sebentar, kita langsung ngomong. Tunggu dulu, biarkan dia berbicara, selesaikan apa yang dia sampaikan. Mungkin yang dibutuhkan hanya untuk didengar. Dan ini penting, karena salah satu kebutuhan orang bukan hanya sekedar sandang, pangan, papan, tetapi adalah kebutuhan orang juga inginnya didengar. Nah, ini yang paling penting. Mari belajarlah juga untuk mau mendengar. Bahkan mungkin hal sepele sekecil apapun itu penting, sehingga orang merasa bahwa dirinya berharga dan dihargai. Mari belajarlah mengerjakan pelayanan ini. Memang pelayanan ini tidak terlalu populer, orang kurang suka. Tapi mari belajarlah untuk mau menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau apapun keluh kesahnya, ya dengarkan. Mungkin kita berpikir, cuma masalah sepele. Jangan anggap sepele. Ukuran orang berbeda-beda. Bagi kita anggap itu masalah sepele. Tapi mungkin bagi orang lain itu masalah yang sangat serius. Nah, oleh karena itu jangan pernah menganggap demikian. Tapi mari belajarlah, sediakan telinga untuk mau mendengar. Dengan cara demikian, hidupmu jadi berkat. Hidup saya dan saudara menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga hari ini kita bukan menjadi seorang penggosip, tapi pendoa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa ada saudara mengalami pergumulan, masalah dan sebagainya, dan mungkin ada pokok-pokok doa, mungkin sudah mengalami sakit dan lain sebagainya. Anda bisa menuliskan juga pada pokok-pokok doa saudara melalui nomor WA di bawah ini. Nah, kami akan mendoakan bahwa saudara setiap pagi melalui doa pagi ini, sehingga melalui doa pagi ini juga menjadi berkat buat saudara sekalian, sehingga Anda semuanya boleh mengalami kekuatan yang baru, sukacita yang daripada Tuhan, tapi juga pertolongan daripada Tuhan, teristimewa mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh memberkati kami, menjadikan kami pribadi yang berintegritas, dapat dipercaya dan setia. Terlebih ketika diberikan sebuah kepercayaan atau tanggung jawab memegang rahasia dari orang lain. Kami tidak menyebarluaskannya, tidak menggosipkannya atau menceritakannya kepada orang lain, tetapi kami menyampaikan hal itu kepada Tuhan yang hidup, sehingga setiap mereka Tuhan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk memberikan sebuah pelayanan mendengar, yaitu menyediakan telinga kami buat orang lain, sehingga dengan jalan demikian juga kami menjadi berkat buat orang lain melalui kehidupan kami semuanya. Tapi juga secara pribadi dalam kehidupan kami belajar ketika kami mengalami keluh kesah, mengalami pergumulan, tekanan dalam hidup, kami hanya mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, sehingga bukan hanya kelegaan dan ketenangan yang kami dapatkan, tapi kami mendapatkan kekuatan yang baru, pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan yang mengikuti doa pagi ini, biar kami semua mengalami berkat anugerah daripada Tuhan, berkat dari tempat yang maha tinggi mengalir atas kehidupan kami, sehingga memberkati kesehatan kami, memberkati kehidupan kami, memberkati dalam keluarga kami, usaha pekerjaan kami, mengalami berkat anugerah daripada Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Berdoa buat
Kami semuanya Tuhan, kalau di antara kami saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh, hamba berdoa, apapun sakit penyakit dan kelemahan tubuh dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Sehingga melalui kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dalam kehidupanmu. Pagi hari ini juga kalau di antara kami sedang mengalami masalah, kesusahan dalam hidup, Tuhan, kami berdoa agar setiap kami terus berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan, jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi kami juga boleh melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, bahkan sempurna atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, kalau selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyertai dan menuntun kami semuanya, baik kami yang bekerja ataupun melakukan hal-hal yang lainnya. Tuhan tetap menuntun langkah kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya turun atas kita semua berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati kita semua.